Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di sini dengan tujuan yang sama insyaallah, yaitu dengan menuntut ilmu. Insyaallah yang akan mengisi kali ini adalah Ustadz Rahmat Najib hafizahullah ta'ala dengan membahas kitab An-Nisa jilid 2. Sebelum kepada Al-Ustadz, mungkin ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Mata Baitur Rahman Ahad ketiga bulan September insyaallah bersama Ustadz Dr. Teten Romli Komarudin. Bagi yang ingin menabung kurban hubungi stand panitia. Yang ketiga, bagi yang ingin berdonasi infak maupun wakafnya atau untuk renovasi kantor Ma'had Baitur Rahman hubungi stand panitia. Yang keempat, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan selamat dan berbahagia teriring doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin kepada murabi Markaz Tahfidz Baitur Rahman yang pada hari ini sedang melangsungkan pernikahan di Kampung Bongkok, Cikalong Wetan, yakni Ustadz Haris. Beliau adalah pengasuh talaki Al-Quran sebelum kajian mata Baitur Rahman. Semoga selalu berada dalam kemudahan dan kelancaran serta selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Informasi ini juga sebagai undangan kepada seluruh jamaah Ma'had Baitur Rahman jika ingin menghadiri undangan. Kelima, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan jamaah sekalian, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir keberkahannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Pengumuman sekian untuk mengefisienkan waktu. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra yang artinya sesungguhnya Quran ini memberi jalan atau menunjuki jalan yang paling lurus, dan Al-Quran ini memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman serta melaksanakan amal soleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar, yaitu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu, sebaik-baik umat beliau, sebaik-baik umat Islam adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya lagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa ayat Al-Quran, khususnya dalam Al-Quran surah An-Nisa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terbaik dan kita sedang melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk mencari ilmu. Jadi yang wajib itu, yang diperintah itu mencari ilmu, bukan pinter, tapi mencari ilmu. Ada orang yang pinter
mencari ilmu, ada orang yang pintar tidak mencari ilmu. Ada orang yang bodoh mencari ilmu, ada orang yang bodoh tidak mencari ilmu. Jadi yang dapat pahala itu adalah yang mencari ilmu. Thalabul ilmi bahasa Arabnya. Karena itu sekalipun kita tidak menambah ilmu secara luas, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang lebih mengetahui dan lebih jelas penafsirannya daripada yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi saya yakin langkah-langkahnya akan dihitung oleh malaikat dan kita sekarang berada dalam jihad ngaji poe Ahad. Ayat yang akan kita pelajari itu dalam pengumuman itu beda sesi ya. Ayatnya ayat 66, ayat 68. Saya beri judul laksanakan perintah Allah. Judulnya boleh yang lain, tapi ayatnya jangan diganti. Kita baca dulu supaya dapat pahala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa syadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan tasbit mereka. Nanti tasbitnya diperjelas. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Quran surah An-Nisa itu 186 ayat. Dan ini ada yang menyatakan 177 ayat. Ini ayat yang terakhir itu disatukan. Jadi beda-beda. Kalau Al-Quran berapa ayat? Enam 2 3 6.
Nah. Kalau Anissa 186 ya. 168. 186. Lihat coba. Ini ada beda-beda. Hah? 176. Ahasan itu 177. Perbedaan ayatnya itu ada di sini. Ada yang disatukan, ada yang diduakan. Ini kan walahadainahum siratal mustaqim itu ada yang disatukan sana. Tapi yang paling sahih atau yang paling masyhur jumlah ayat itu 6.236. Cara menghafalnya Al-Fatihah itu 6 ayat kalau tidak dengan bismillah. 6 ayat. Dan An-Nas 6 ayat, jadi 6 dan diturunkan selama 23 tahun. Jadi mudah ya cara menghafalnya. An-Nisa 176. Munasabah yang dibahas pada ayat-ayat ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menerangkan bahwa ada orang yang menyadari kekeliruannya karena berhakim bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beristighfar, bertaubat dan menyerahkan urusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap menerima apapun putusan yang ditetapkan beliau. Ternyata beliau memutuskan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tidak berat sebelah. Di antara mereka ada yang pasrah dengan sepenuh hati walaupun harus menanggung resiko. Hal itu dijelaskan pada ayat selanjutnya. Walaupun mereka harus bunuh diri atau meninggalkan tempat tinggalnya demi mendapat ridho Allah, pastilah mereka lakukan. Jadi kalau diperintahkan, bunuhlah dirimu, pasti dilakukan. Tapi hoream, kalau kita bagaimana? Kira-kira mau bunuh diri? Apakah taubat dengan bunuh diri itu dibolehkan? Apa maksud Allah menyebut bunuh diri atau keluar negeri? Keluar negeri itu bukan piknik ya, keluar kampung begitu. Pindah, hijrah. Dan tidak kembali lagi. Bagaimana cara taubat yang sebenarnya? Tafsir mufradat pada ayat ini ada kata-kata katabna. Kataba yaktubu kitaban artinya menulis. Menulis itu mengumpulkan huruf. Kalau mengumpulkan titik itu membuat garis. Menetapkan, mewajibkan, membukukan, menjadikan undang-undang, membuat hitam di atas putih. Kitab kumpulan catatan atau jalan hidup yang telah ditetapkan, seperti Allah telah menetapkan itu kitaban. Allah menetapkan segala yang terjadi dengan menggunakan kata-kata kataba. Jadi kalau ada buku tipis, itu biasanya cara disebut kitab itu teh. Tapi apa mau dijilid karena kitab begitu. Dulu ada majalah Ibreng, dikarenakan kanal sebut teh Kitab Al-Ibru, Kitab Ibreng. Dan ini sudah digunakan dalam bahasa kita sehingga ada KUHP. Naon KUHP itu? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Ini kaitannya dengan beriman kepada qadar. Beriman kepada qadar. Kalau sudah begitu, ya tidak ada masalah lagi. Itu adalah ketetapan dari Allah. Biasanya digunakan ini orang yang akan berangkat haji. Batur masuk maca ieu teh. Istilahna teh sok baca heula cenah kulayu. Pernah dengar ya? Pernah dengar?
Sebelah dia main baca kulayu itu kulayusibana. Jadi artinya terus pasrah lah di Mekah teh salamat atanapi henteu wih atanapi henteu. Itu maka kataballahu lana. Sebab Allah sudah menulis di dalam Lauhil Mahfuz. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah ikuti Rasul. Karena itu daftarkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Sedangkan yang dimaksud ayat di atas adalah menetapkan hukum menjadi satu kewajiban. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan, sudah ditulis, sudah ditetapkan, sudah dibukukan. Nah, kita menyebutnya diwajibkan kisos atas kamu yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Kan kita sekarang kemarin-kemarin ya disibukkan dengan berita orang yang dibunuh. Nah, rarese teuing atuh paehana atuh. Itu di Arab Saudi paling lama 1 minggu. Kalau jelas begitu. Tapi kan nontonnya bosan da sina boseneun teh. Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tuh, yang pertama. Yang kedua tasbit, yang tadi itu tasbit. Tasbit dari sabata yasbutu atau ada lagi sabbata yusabbitu tasbitan. Artinya tetap, kekal, teguh pendirian, berani, kuat keyakinan, bukti, stabil, permanen, jujur. Diartikan juga sahih itu. Walam yasbut anin nabiyyi, tidak ada hadis sahih atau tidak ada yang dapat atau tidak dapat dijadikan pegangan. Tidak tetap. Sabbata ini baknya di dua. Sabbata yusabbitu tasbitan, menetapkan, meneguhkan, menguatkan keyakinan. Pada ayat di atas bisa diartikan karena keteguhan hati atau keyakinan jiwa akan pahala. Tadi kan kita buka lagi coba. Wa asyadda tasbitan, dan lebih menguatkan tasbit mereka, menguatkan keyakinan mereka. Yusabbitullahu alladhina amanu biqaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan tetap kalimah la ilaha illallah. Nah, ini jangan sampai goyah ini. Kalau goyah bukan tasbit lagi. Dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menguburkan jenazah, beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu ana yus'alu." Mohonkan ampunan untuk saudaramu ini dan mintakan baginya tasbit. Tasbit kalimat la ilaha illallah. Sebab sekarang juga ia akan ditanya. Inilah yang akan menjadi penyelamat amal kita. Sebetulnya Allah yang menyelamatkan, tetapi kita mempunyai keyakinan Allah itu esa, itu tasbit. Tasbit. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah itu ada tasbitan. Itu maksudnya sama. Kalimah la ilallah artinya meniadakan segala sesuatu atau segala bentuk Tuhan. Kata ilallah menetapkan tasbit hanya Allah sebagai Tuhan. Itu dalam bahasa Arab ada isbat. Nah, isbat ya. Isbatnya naon teh?
Biasana teh isbat teh sidang isbat gitu. Asalna mah teh lebaran teh ira Senin Selasa. Dah, kemudian ada sidang isbat. Tanya nya ieu teh Senin nya cenah itu isbat tasbit eta teh. Tafsir dan bayan. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka bunuhlah dirimu. Pada asalnya membunuh diri itu dilarang, tetapi disyariatkan ketika harus menjalani taubat dari dosa besar. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada beberapa orang pengikut beliau yang beralih menjadi musyrik. Mereka menyembah berhala saat ditinggalkan Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari. Kata Samiri, sesungguhnya Musa itu mencari Tuhan. Tah ieu nu diteangan teh 40 poe cenah ieu gitu. Langsung saja berubah keyakinannya. Itu dosa besar. Saat Musa kembali marahlah ia, bahkan sampai menarik rambut dan janggut saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Mereka telah murtad. Disuruh bertaubat dengan bunuh diri. Murtad, kada eta ustad lagi cara murtad. Saumur-umur jadi ustad. Ini sudah terkenal sebab sering kita baca. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, berbuat dolim kepada diri sendiri. Jadi dolim itu ada 3. Dolim kepada Allah itu musyrik. Syirik itu dolim yang besar. Yang kedua menyakiti orang lain. Yang ketiga berbuat dosa. Tapi semuanya itu adalah sama dengan menyakiti diri sendiri. Berbuat musyrik dia akan celaka. Berbuat menganiaya orang lain dia juga akan celaka. Akan dibalas, apalagi berbuat dosa. Nah di sini menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak sapi sembahanmu. Sapi teh warnana sanes beureum, koneng, beureum, bodasan. Yang menjadikan Tuhan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Kemudian Allah akan menerima taubatmu. Sungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pada pelaksanaan taubat dengan bunuh diri itu, mereka menyerahkan diri dan siap dipenggal lehernya. Atau mereka melakukan bunuh diri tanpa bantuan orang lain. Atau diartikan pula saling membunuh. Itu Ibnu Katsir dan Al-Manar. Sok cenah urang heula paehan, engke urang kusaha cenah. Itu. Tapi mereka melaksanakan daripada masuk neraka ya. Ayeuna maut engke maut marukan teh nu maehan moal maut. Tak mun nodong paehan sia cenah ku urang cenah. Teu kudu riweuh, geus waktuna paeh mah paeh. Teu kudu dipaehan. Itu tobat pada saat itu. Dari awal ayat Allah berfirman, lau anna, kalaulah kami. Artinya bertaubat dengan bunuh diri itu tidak disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad SAW seperti kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Malahan menjadi dosa besar bagi pelakunya. Nah, lau anna itu kalaulah. Jadi umat Islam itu beberapa macam. Kalaulah kamu mau masuk surga, kamu telah berbuat dosa, bunuhlah dirimu. Itu ada orang yang mau, penting mah ke surga. Tapi bunuh diri nanti karena ingat dosanya. Lain kia tibatan hirup cenah.
Gawe itu boga, hirup susah, unggal poe dicarekan, gantung maneh we tangka cikur. Cikur tangkalan teu. Dalam hadis tegaskan an Sabit bin Dhahhak anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man halafa bi millatin ghairi islami kadiban fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannama wala nu mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Dari Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam padahal ia berdusta, maka ia ditetapkan sebagaimana yang ia katakan. Ade teh. Kapungkur teh keur budak cenah. Kajeun teuing naon teh cenah? Sok cenah. Kajeun teh sumpah teh kajeun teuing naon? Eta teu kira-kira mah kajeun teuing burut sarerea cenah. Urang kabawa-bawa cenah. Kereut celi abri cenah kalunya eta abri. Kan sok kitunya kereut tah cenah gitu. Sok kitu teh kade teh geng kitu. Mulana demi Allah we. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, ia akan disiksa dengan sesuatu itu di neraka jahanam. Dan melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Jadi kalau ada yang bunuh diri dengan pisau, maka misalnya karena leungeun gitu urat nadinya, maka dia itu tetap saja akan begitu nanti disiksa nanti. Dia bunuh diri teh nyeri atuh. Nyeri. Abdi mah terang nyeri teh anu bunuh diri teh tulus. Rek asup ka sumur ini teh. Pedah kabejakeun si akina rek kawin deui. Sup ka sumur tengah peuting di Ciparai teh nu ngadongeng teh ustad abdi mah da orang kedua. Marukan jero udah bulan katingali atuh langit katingali jero padahal deet teh. Atuh gogorowokan. Ieu cenah kunaon atuh nini bet kadinya cenah hayang bunuh diri. Atuh tong minta tolong kitu. Dasar aki-aki nepi ka sabeleunnya. Atuh hayang kage mau teh nini mah cenah atuh minta tolong nyeri cenah tah di dinya abdi mah terang teh. Nyeri. Nu kadua rek bunuh diri teh gantung maneh tinggalan jong jodog atuh geus dikitu. Teman di Cianjur abdi ke kelas 5 SD teh. Ngan barang tangah kaluhur aya orai. Teu tulus, tulung cenah aya orai. Padahal mending keneh dipacok orai tibatan bunuh diri mah. Dan ini tidak boleh ya bunuh. Da teu kudu maot. Komo geus aki-aki 70 tahun. Nya ieu arah gitu bunuh diri teu kudu bunuh diri. Sagedeung deui eta mah. Yang jelas tidak boleh. Melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Nah, jadi doa itu. Dan siapa yang menuduh mukmin dengan kufur maka ia bagaikan membunuhnya. Ini mukminnya juga mukmin yang baik. Kalau mukmin munafik mah da munafik we angeurnya. Tanda munafik teh naon? Kata Rasulullah kan munafik. Kalau bicara suka bohong, lamun janji ya lihat gitu. Hianat tiluan geus aya teh. Coba ngabohong, coba janji. Janji naon, Pak? Janji cenah mau naik cenahnya teu naik teh. Tapi kalau orang-orang baik dituduh orang baik tuduh korupsi karena faktor politik eta yang dimaksud dengan hadis ini. Ini yang kita ambil adalah bunuh dirinya. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang bunuh diri dengan sepotong besi, besi itu tetap di tangannya sambil menusuk-nusukkan ke perutnya.
di neraka jahanam kekal abadi. Siapa yang bunuh diri meminum racun, ia akan merasakan racun itu di neraka jahanam kekal abadi. Terus wae kitu nginum. Siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, di neraka jahanam ia akan menjatuhkan diri abadi selamanya. Ini hadis Muslim. Tak temenang bunuh diri teh. Haram hukumnya. Di sini kan walau anna, jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala menilai ada orang yang beriman, benar-benar beriman, walaupun disuruh harus bunuh diri, dia itu mau. Tapi bunuh diri dalam keadaan sehat, dalam keadaan wajar, ekonominya lancar, nah, bukan tadi itu ya. Tibatan gawe macam bunuh diri we. Nah, seperti jihad ya, tibatan cenah gawe jihad we. Haita teh jihad teh ka mananya? Ka Bosnia tah, banyak yang daftar. Awi khruju min diyarikum, atau keluarlah kamu dari kampungmu. Maksudnya meninggalkan kampung halaman seperti orang terusir. Bahkan praktiknya zaman dulu dengan diusir oleh orang-orang yang baik sebagai penebusan dosa. Nah, ayatnya ya keneh pun enak diusir gitu ku masyarakat gitu. Kan kade urang mah urang Sunda tah kade jung kade itu ka Sabrang ka Palembang, kalunya urang Palembang teh. Balik-balik mawa kurupuk jeung mawa kasur. Hal itu sangat menyakitkan karena terpisah dari keluarga dan orang yang dicintai serta meninggalkan harta benda. Jadi tidak boleh bawa harta, tidak boleh bawa keluarga. Ini teh ngagilincing ngaligincing. Tidak tahu arah tujuan. Nah, di urang mah nyebutna teh nutur-nutur inung suku gitu. Da anu leres mah eta teh ibu jari. Jadi ibunya jari panggedena ari inung suku mah. Sukuna sagede kumaha inungna. Namun hal itu pun tidak ditetapkan Allah sebagai penghapusan dosa. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Tetapi seandainya bunuh diri dan keluar dari kampung halaman itu ditetapkan Allah, niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari diriwayatkan ketika ayat ini turun, ada sahabat yang berkata, kalaulah benar-benar diperintahkan bertaubat dengan bunuh diri atau keluar seperti terusir, tentu kami akan melaksanakannya. Dan segala puji bagi Allah yang telah memaafkan kami. Berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang iman dalam hatinya lebih teguh atau tasbit ya daripada gunung-gunung. Bagi orang yang mengerti akan dosa dan mengetahui beratnya siksa akhirat, dia akan menerima segala penderitaan di dunia, asa dirinya selamat dari siksa neraka. Kan ada orang yang ingat dosa, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, tibatan abdi disiksa engke di akhirat ayeuna we. Dan orang itu seperti apa ya? Seperti hayam geus cabutan buluna, dia begang teu bisa dahar, tapi hirup keneh. Sampai ditengok oleh Rasulullah SAW, da teu maut-maut. Kata Rasulullah itu, kamu itu berdoa apa? Ya, ceritakan. Jangan begitu, ganti doanya dengan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kade pak ulah kitu ngadoa teh. Siksa we cenah ayeuna. Merukan kuat kitu, moal kuat sekalipun nanti di akhirat tuh lebih siksaannya. Kita tinggal bertobat saja. Masalah mati, siapapun bahkan seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekarang dan nanti sama saja. Sekali lagi, karena tidak disyariatkan, lebih baik kita sering berdoa dengan ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu wajib mah. Yang punya dosa atau tidak.
Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yu'adun yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kalaulah kita melaksanakan perintah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadi penyesalan, pastilah lebih baik. Jadi ada mun baheula mah gitu. Dan ini sudah terjadi, tapi bagi kita belum terjadi, lebih baik kita ikuti saja perintah Rasul. Sebab kemarin kan begitu ya, taatilah Allah dan Rasulnya. Atau bertaubat sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya dengan meningkatkan iman dan banyak amal soleh. Itu pun lebih baik. Di ciri bertobat teh beramal soleh. Dalam An-Nisa ayat 18, lihat. Halaman 78. Itu bab tobat. Jadi tobat itu harus dari sekarang. Kemudian kita lihat halaman 82. Bagian di bawah tuh, keterangannya. Ini firman Allah surat Al-Furqan ayat 70. Jadi sebelumnya diceritakan siapa yang musyrik, siapa yang mencuri, membunuh, termasuk membunuh, berzina akan disiksa. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah ini bukan hanya bertaubat, wa atubu ilaik, bukan hanya beriman, tapi mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ada orang yang berbuat dosa, misalnya dosa nanti 10 kilo, kalau dikonkretkan itu, belum tentu dia masuk neraka. Jika amal solehnya 10 kilo langkung sagram ke surga, sakulat mawazinuhu. Iya matara boga dosa nanti 1 kilo. Tadi bukan 10 kilo. Bisa saja dia masuk neraka. Lamun amal soleh nanti 1 kilo kurang sagram. Fa amaman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu kata Rasulullah. Di setiap berbuat dosa ama. Kan ketika saum itu aya anu bersih, ada anu kotor. Kotor itu orang yang saum atau soim melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Maka di akhir Ramadan itu harus zakat. Sabda Rasulullah, zakat itu sebagai pembersih, tuhrotan lis-soimi minal lagwi wa rafasi, sebagai pembersih bagi orang yang siam dari lagun itu perkataan-perkataan yang tidak pantas, anil lagwi wa rafas, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Karena itu sedekah itu menghapus dosa. Tapi sedekahnya kepada fakir miskin itu yang diutamakan. Sebab di agama yang lain ada sedekahna teh ka para pendeta. Pengakuan dosa. Dihampura mah cenah abdi teh keheula dosana naon. Abdi teh korupsi sabaraha korupsina? Sami aya, wah tuh cenah kudu 10%. Bere we surat. Aya apa? Sampai diawas dina Quran surat At-Taubah teh. At-Taubah ayat 34.
3 cing cabi 3 merukan teh. Jadi kalau di agama yang lain mah, di agama Islam juga ada. Mereka ustad, cek ustad teh dihampura cing gitu. Sigan lu kepada fakir miskin, tapi itu utamanya fakir miskin, kemudian kepada sabilillah itu. Nah, ustad masuk sabilillah. Gitu penghampuran dosa. Tapi ulah kieu nu jakatna ageung cenanya pasti loba dosa teu kitu. Kade eta teh. Bade mau dibaca itu At-Taubah. Bade dia. At-Taubah ayat 34 surat 9 ayat 34 ieu mah memanfaatkan waktu we. Ziyadah ilmu, nambah-nambah ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warubani layakuluna amwalan nasi bil batili. Nah itu coba dibaca artinya. Sapotong we ada panjang. Ayat teh 3-4-5 panginten teh Quran tos ararapa. Mangga sok mangga. Ya mah bagi-bagi pahala. Sareng urang Cikande. Itu teh aya hartosan. Wahai orang-orang yang beriman, ama diuningakeun kitu teh bisi majarkeun we nya gitu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kade tete. Ya. Terus sok iya, eta teh 2 masalah kebiasaan orang-orang di gereja tuh Pak. Kalau jadi pendeta, saya hafal tuh dari pendeta yang masuk Islam. Sila ipis ya naon? Kan? Tuh datang asup Islam jadi we fakir. Sila ipis sebab dihampura dosa. Sila ipis teh gawe cicing we gitu. Gaji we besar. Nyata gaji nanti tina eta teh surat ieu. Surat pengampunan. Nah, di sini seharusnya sabilillah ya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ayat 35 na sakantanan. Kumaha cenang keteh? Ta eta teh kaitan sareng zakat emas dan perak atau zakat harta simpanan. Kuntum taknizun yang kamu simpan. Disimpan we gitu. Di dahar henteu teh. Pan disimpan namina oge. Dimanfaatkan henteu. Seharusnya pada ayat 34 itu kepada sabilillah ya. Diinfakkan sabilillah gitu. Nah, para pendeta itu jarang karena sabilillah dan teu aya sabilillah noge. Nah itu diantaranya. Eta teh cara menghapus dosa. Jadi menghapus dosa itu dengan sedekah. Itu sedekah yang paling mudah. Yang paling mudah itu adalah zikir, istighfar. Itu paling mudah. Kemudian yang kedua sedekah. Sedekah itu amal yang mudah. Sebab sedekah mah tidak perlu waktu. Ayeuna mah tinggal kitu atuh sedekah. Tidak perlu waktu. Kalau sholat
aya waktuna hayang salat lohor wayah kieu haram atuh. Hayang umroh kudu mayar, hayang haji kudu ngadaguan. Hayang saum anjing berenya ngantosan deui. Sedekah mah atuh tinggal mencet. Kita lanjutkan. Wa asyadda tasbitan dan lebih menguatkan tasbit mereka karena keyakinan mereka kepada bahwa tidak ada yang sangat keras siksaannya selain Allah. Itu keyakinan. Tapi dia Maha penerima taubat dan pengampun lagi Maha penyayang. Ia pun meyakini bahwa surga lebih baik dan lebih kekal serta siksa neraka lebih menyakitkan dari segala derita di dunia. Yang tadi itu diantaranya siksaan teh kumaha cenah siksaan teh diistrikakan setrika istrika nah istrika jadi istriku kalau itu teh setrika jadi besar dan tidaknya setrika itu sesuai dengan ya, zakat yang tidak dikeluarkan. Jalan-jalan itu teh kena tarang, kena tonggong, semuanya itu kan sebutnya begitu. Nah, keyakinan dengan siksaan di akhirat lebih berat, maka menimbulkan dia mau apa saja diperintah oleh Allah asal diampuni, ya, asal diampuni, mau perintah apapun. Dan tidak ada yang berat sih. Berat naon? Tidak ada yang berat. Tarusin ke ibu-ibu. Asal senang, moain berat. Wa idalla atainahum min ladunna ajron aziman. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Karena keyakinannya itu Allah akan menyelamatkan dari siksa neraka dan memasukkannya di surga dengan kekal abadinya, kekalnya abadi. Pahala yang paling besar itu adalah keyakinan. Keyakinan la ilaha illallah. Dan itu juga merupakan kunci surga. Kalau tidak meyakini keesaan Allah, maka amalnya akan hancur. Karena itu kalimat syahadat kan ada la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah pendaftaran masuk Islam. Saya pernah ditanya dulu itu zaman Saddam Hussein. Saddam Hussein dari mana? Irak. Ustaz cenah mana nu gede dosa Saddam Hussein atau George Bush? Itu tepan hari teh si George Bush teh nya George Bush kadinya ka Irak teh. Dua nana oge jelema doraka tapi Saddam Hussein pasti ka surga. Sebab dia orang Islam. Walaupun banyak dosa. Nah, cenah Ustaz si George Bush semua. Saha ngaranna teh? George nanya gitu, moal si eta mah George Bush kan itu moal. Sabab teu kungsi daftar keur madal madoraka. Jadi ada orang Islam nu koret doraka, ada lagi orang kafir bageur hormat gitu. Kasasaha teh. Tah, nu orang Islam akan masuk surga. Tapi maksud masuknya ya kapan-kapan lah. Di neraka dulu sesuai dengan itu. Jadi yang paling besar pahalanya adalah kalimah la ilaha illallah. Yang paling kecil pahalanya apa? Eta ngoerkeun batu cucuk ku sampean di kitu kasih sikit. Mudah itunya. Nya di jalan teh aya eta, aya batu bisi katincak ku batur. Dieserkeun ku sampean gitu. Itu yang paling mudah. Karena itu kita jangan cari-cari begitu, semuanya saja begitu. Semuanya harus didasari dengan la ilaha illallah. Wala hadainahum siratal mustaqim, dan pasti kami tunjuki mereka
kepada jalan yang lurus. Pasti Allah akan memberi hidayah taufik kepada mereka sehingga semangat dan senang dalam melaksanakan perintah. Nah, itu keyakinan itu. Jalan yang lurus ialah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti mereka berteman baik dengan para nabi, as-siddiqin, as-syuhada dan orang-orang soleh lainnya. Tah eta teh ayatna di ayat selanjutnya. Nah, tapi engke dieu teh banyak sasi payun. Ada pertanyaan sampai di sini? Kumaha tah? Menjadi tidak jelas Ustaz apa yang Ustaz terangkan tadi tentang tobat. Bayangkan saja seorang kafir yang kemudian bertobat, amalnya belum mapan untuk menuntut tobat keburu mati dia Ustaz. Nah, itu tolong dijelaskan lagi. Oh iya, begini. Kalau ada orang kafir beramal soleh, jadi amal solehnya kafir dia itu ya, kemudian masuk Islam, itu dihitung amal solehnya. Iya dihitung. Abu Bakar sebelum datang Rasul, sebelum Nabi Muhammad diutus kan banyak amal baiknya, itu dihitung karena masuk Islam itu. Dihitung. Kalau tidak masuk Islam tidak dihitung. Dan dosanya tidak dihitung. Bagernya Allahnya, aduh hebat. Jalema kafir tukang maehan gitu boga dosa masuk Islam, itu dosanya tidak akan dihitung. Mau amal itu. Tapi amal baiknya dihitung. Coba pada kafir pada Islam itu kumaha teh. Hebatnya Allah tanya, sakumaha kurang kumaha atuh Allah teh bageurna teh. Kepada umat yang telah lalu, bunuh dirimu umat Nabi Muhammad bantu. Tapi di sini ceritakan lamun mah ditetapkan aya oge anu bunuh diri teh, tapi henteu gitu. Karena itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad semuanya disiksa. Zaman Nabi Nuh, ya zaman Nabi Lut, Nabi Ismail kan disiksa itu ya. Nabi Muhammad mah henteu. Paling-paling diperangi. Karena itu kita harus berdoa setiap hari, itu berdoa sehabis sholat dengan akhir Al-Baqarah. Itu adalah dikte dari Allah. Dikte dari Allah. Tah baca eta seolah-olah begitu. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Baca ini. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya dapat pahala ditunjuki. Doa yang paling bagus ihdinas siratal mustaqim. Kalau merasa doa yang paling bagus itu. Sebab jika salah lupa tidak disiksa ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Tah tungtungna tingali fansurna ala qaumil kafirin. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengalahkan orang kafir. Kalau setiap orang Islam dengan penuh keyakinan berdoa dengan doa ini, mau aya teh orang kafir teh di Indonesia teh. Tapi da orang kafir kudu aya. Tah. Siga film teh penjahat. Tapi harus happy ending kade. Film teh kudu happy ending. Ya mah di dunia cilaka, di akhirat ka neraka. Wah, rugi. Gitu tah. Pokoknya Allah itu rahmatnya lebih besar daripada marahnya. Gitu. Ada lagi? Tidak ada ya? Satu lagi. Iya, terakhir. Ya. Ya. Dia tetap masuk surga. Karena dengan syahadat itu dia masuk surga. Daftar. Dan dia punya kebaikannya. Bahkan kata Rasulullah begini, ini hadis qudsi ya. Ada dua orang yang saling bunuh masuk surga dua-duanya.
Kan ada hadis begini, ada orang Islam yang saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Iya, mah orang yang saling bunuh, dua-duanya masuk surga. Yang pertama dibunuh adalah orang Islam yang si A ini dibunuh oleh si B dalam perang sehingga mati syahid. Si B asup Islam, mati syahid lagi. Tuh, itu hebatnya. Dan ada pada zaman Khalid bin Walid, kan Khalid bin Walid itu orang yang mengalahkan pasukan Islam tuh Khalid bin Walid perang Uhud kemudian masuk Islam. Dia itu ingin mati dalam perang tapi ditakdirkan ku Allah meninggalnya di atas kasur. Waktu perang Romawi, ya, perang Romawi ini pada zaman Abu Bakar. Jadi didoakan pan ku Rasulullah teh pedang teh. Oh, jadi kun ngadongeng aku kudu mundur heula ya. Ketika dia masuk Islam, Khalid cenah ditoong teh masuk Islam. Diserahkan pedangna teh ka Rasulullah. Ya Rasulullah, pedang inilah yang telah membunuh orang-orang Islam. Orang-orang beriman. Kata Rasulullah, pegang pedang itu. Dan saya doakan setiap tebasanmu tepat sasaran dan mematikan. As-sahmul basil. Ta eta hakikatna Saifullah teh. Sehingga waktu perang itu perang di ayeuna mah di daerah Yordan itu teh. Kan Irak itu dikuasai oleh Romawi. Iya, tangguheun Yordan teh Irak teh. Ka di Palestina ka di Irak. Khalid bin Walid sedang istirahat perang, ada seorang komandan dari Romawi, bisaan bahasa Arab teh. Da urang linya mapan Irak mah Arab. Israel teh bahasa Arab. Datang ke Khalid teh atuh, wah ayeuna paeh teh yeuh cenah kitu. Ari paeh teh anggur ngedeprek mainna teh. Mun disunahkeun mah kieu nya kunaon cenah anjeun dibere disebut Saifullah. Hal anzalallahu saifan ila nabiyhi fa'atahu ilaika. Apakah Allah menurunkan pedang kepada nabinya kemudian pedang itu diberikan kepadamu? Ditinggali pedangna teh. Ah, henteu cenah ceritakan yang tadi. Kata Khalid bin Walid, kami menang itu jitu biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Kami membawa pasukan yang ingin mati seperti kamu ingin hidup. Nah, panu ingin maut manu hayang maut sok salamat teh. Anu hayang hirup sok maut. Dengan keyakinan itu nu datang komandan teh ngaranna teh si George. Si George George. Tadi masih jawab. Bagaimana kalau saya masuk Islam? Silakan saja. Nya disuruh mandi, kemudian masuk Islam 2 kalimat syahadat. Dia baca, kemudian dia berperang. Saya ada di pihak Islam. Itu. Atau anak buahna teh pada ngeroyok maut. Da cek Khalid, mun Khalidna orang dia si eta cenah. Karek asup Islam geus ka surga, aduh saya rese gitu. Ini terkena sejarah itu. Dalam sejarah Khalid bin Walid. Eta can salat can naon teh. Can di aya salatna ge karek 2 kalimat syahadat. Si eta cenah. Mun cek urang beuleunya si eta teh. Karek ge asup Islam geus ka surga deh ai saya teh. Tah itu. Pokoknya mah anu maehan 100 teh geuningannya ka surga atuh teh. Sebab tobat itu pahalanya besar. Tobat itu. Sebab begini, meninggalkan kebiasaan berpindah kepada yang baik itu besar. Besar perjuangannya. Ninggalkeun mantan.
mun inget keneh wae eta mah. Saya pernah itu bapak saya itu yang menyaksikan. Aya seorang Islam hese rek maot teh. Baheulana teh dukun. Dukun jeung biasa ngahadirkeun jin kitu lah pokona mah dukun sakti. Lain dukun palsu. Dukun sakti teh nyaan. Kunaon cenah abdi teh cenah ustad dan teu maot wae. Sugan cenah aya keneh anu can dipikeun. Ngaku aya cenah. Berat cenah datang ngalana ge hese ilmu eta teh. Sok pikeun ayeuna. Pikeun. Pikeun kelek maot. Abu Thalib sok. Hese atuh dakwahna ku Rasul teh. Jadi masuk Islam itu adalah perkara yang berat. Bapak-bapak, ibu-ibu mah teu asup Islam, dasarna ge Islam. Jadi tidak ada perjuangan, beda dengan mu'alaf. Mu'alaf itu perjuangan. Ketika dia masuk Islam, dia dibenci oleh keluarganya, di stop etana naon teh? Sedekahna nya ke keluargana teh. Itu keyakinan yang kuat. Jadi masuk Islam itu pahalanya besar. Ada orang makan iraha. Dan barang borojo ge geus Islam. Nya tidak ada perjuangan, tak eta perjuangan teh Pak. Cik abdi ge ninggalkeun mantan teh berat. Ingat wae. Kudu kali itu. Kalimantan. Mantan kali. Rasanya itu pertanyaan terakhir. Dan kita bertemu lagi nanti pada muktamar. Doakan ya. Muktamar sukses gitu. Nah, di luar sok ribut teh. Dan ketua umumnya sudah ada. Sudah ada. Taskenya sudah ada, tapi kita tidak tahu. Kan tadi kan ya. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh geningan eta ketua umum teh. Geus, heup. Da eta teh keinginan Allah. Nah, gitulah pasalna. Biasa bobotoh sok riweuh teh. Pemain mata. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Aku lu kali hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian dari awal berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Ditutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.